Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-25 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah pengakuan Petrus tentang Yesus sebagai Mesias, jalan menuju Kalvari dipertaruhkan oleh 3 nubuat tentang sengsara yang menjadi semakin jelas. Setiap kali ketidakmampuan para murid untuk memahami dan menerima pesan itu ditekankan. Pada kesempatan ini, mereka terlalu malu untuk bertanya lebih jauh. Pada setiap nubuat, rangkaian yang sama terjadi dari sengsara hingga kesalahpahaman, hingga para murid harus berbagi salib Kristus. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini, pengulangan mengambil bentuk dengan mengajukan seorang anak untuk menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang paling tidak dihormati harus diperlakukan. Di era modern kita sangat peka terhadap hak-hak anak. Ini tidak terjadi di dunia kuno, mungkin karena angka kematian bayi yang tinggi dan hanya sebagian kecil anak-anak yang akan mencapai usia dewasa. Jadi anak mewakili segmen masyarakat yang paling terabaikan. Dan Yesus memilih anak untuk menekankan bahwa semua manusia memiliki nilai yang tak terbatas, diciptakan menurut gambar Allah. Semua layak mendapatkan rasa hormat, perhatian, dan perhatian yang sama. Saudari dan saudara yang terkasih, tetapi bagi orang-orang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai Mesias, tetap ada bahaya untuk salah mengerti tentang Kristus. Tidak begitu sulit menerima Yesus sebagai manusia yang baik dan mulia. Orang juga rela mengakuinya sebagai Mesias penyelamat yang diharapkan lebih berkuasa di dunia kita dengan melenyapkan segala kuasa yang sampai sekarang menggoncangkan hidup manusia. Tetapi yang sukar ialah untuk tetap melihat bahwa jalan penyelamatan ini bukanlah sukses belaka, tetapi lewat penderitaan, kegagalan, bahkan kehancuran. Kemuliaan Yesus tidak begitu saja muncul dari kebaikannya atau kekuasaannya, melainkan dari apa yang disebut kepercayaannya. Dengan tabah hati menerima penderitaan yang ditentukan Allah baginya demi kita. Ia tidak menyimpang dari jalan itu, tidak mengundurkan diri ataupun melarikan diri untuk melupakannya. Ia percaya sepenuhnya, menaati Allah Bapa sampai saat terakhir. Berkat ketaatan dan kepercayaan itu, ia bangkit sebagai Mesias dan penyelamat. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, begitu sulit untuk mengerti inti hidup Kristiani dalam gereja. Memang banyak orang tertarik karena hidup dalam lingkungan gereja memberikan pegangan dan keuntungan. Banyak juga yang datang tidak untuk menerima saja, tetapi juga rela menyumbangkan tenaganya. Mau aktif dalam gereja atau masyarakat Kristen sebagai pastor, katekis, ketua wilayah, guru, dan seterusnya. Tapi mereka tidak luput dari bahaya. Seringkali jatuh pada pencarian pangkat dan hormat daripada menjalankan tugas sendiri. Dalam Injil terdapat suatu kriterium apakah orang yang menerima tugas dalam jemaat bertindak sebagai pelayan sekalian orang. Tetapi bagaimanapun juga,
hal itu dapat dinilai karena Injil juga memberikan kriterium yang lebih tajam lagi. Apakah orang Kristiani tadi bertanggung jawab dan mengindahkan orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap hina? Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, selama masih jelas dalam dunia dan masyarakat kita bahwa orang-orang Kristen belum memenuhi persyaratan di atas, hendaknya gereja insyaf bahwa dirinya masih di tengah jalan bersama para murid yang belum sungguh-sungguh mengerti maksud perjalanan Yesus ke kota Yerusalem. Tuhan memberkati. Amin.